Loh biasanya ini Heeh. alim, ngomongnya Berubah ya? pelan. Maaf ya, dia kebetulan memakai hijab, gitu kan. Iya, Tiba-tiba iya. di sesi berikutnya pakai pakaiannya terbuka, ngomongnya jadi Nah loh, centil, jadi cerewet. bisa nggak ini disembuhkan? Bisa nggak dipulihkan? Perasaan-perasaannya mereka itu ditekan sedemikian rupa, mereka nggak bisa mengungkapkan isi hatinya. Bisa nggak dalam pribadi-pribadi yang berbeda itu beda gender? Ada pernah. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Aimi, emosi yang ditekan itu bisa membuat seseorang bisa menjadi kepribadian yang lain, berbeda dengan dirinya yang ada. Jadi satu orang bisa dua pribadi gitu, betul ya? Ya, ada namanya kepribadian ganda. Ganda. Itu yang istilahnya secara medis adalah dissociative identity disorder atau gangguan identitas disosiatif. Itu yang orang ngomong kepribadian ganda. Oh, istilahnya susah ya. Apa tadi? Dissociative Dissociative identity disorder. disorder. Oh, DID ya. Ya. Oh. Jadi ketika dia berubah menjadi kepribadian yang lain, biasanya dia nggak inget, nggak sadar kalau dia menjadi kepribadian yang lain. Tiba-tiba dia seperti melakukan suatu hal, misalnya contoh pasien saya yang kepribadian ganda, dia bisa mukulin orang ketika dia berubah menjadi kepribadian yang lain, namanya rage. Dia mukulin orang, tapi ketika dia kembali menjadi pribadinya dia yang si A ini, saya nggak mau sebut nama ya, Iya. si A ini, dia lupa kalau dia sempat mukulin. Oh, bisa kayak gitu ya. Bisa. Jadi bahkan nama itu dia ciptakan sendiri gitu. Dia bakal menjadi nama ini gitu. Bukan Setiap dia, nama mewakili identitas kan, Ya. mewakili kepribadian kan benar. gitu kan. Jadi contohnya misalnya saya sharing kasus, tapi saya rahasiakan ya namanya. Ya. Contohnya si A, pasien saya ini, dia bisa menjadi kepribadiannya itu ada beberapa, nggak cuma dua. Jadi dia ini adalah sosok orang yang sangat menurut kepada orang tuanya. Karena orang tuanya ini papanya meninggalkan dia ketika dia kecil. Jadi mama papanya ini hamil di luar nikah. Kemudian papanya nggak mau bertanggung jawab. Iya. Sehingga akhirnya mamanya ini harus membesarkan anak seorang diri. Sehingga dari kecil dia terbentuk pemikiran bahwa aku tidak boleh merepotkan mamaku. Sehingga dia selalu menjadi anak yang baik, berprestasi, menurut. Hingga suatu hari ketika dia mulai menjadi remaja, dewasa muda, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok kepribadian yang lain. Dia tiba-tiba memukuli temannya dan keluarganya. Terus kemudian ketika dia sadar, dia nggak inget. Nah, katanya dia yang mukulin itu bukan dia, karena dia nggak inget. Tapi namanya rage. Rage itu dari kata RAGE, itu artinya kemarahan ya. Terus tiba-tiba dia bisa berubah menjadi kepribadian yang lain, yang namanya sadness, yang sedih, Pemurung nangis, gitu ya. tiba-tiba nangis, sedih gitu. Tapi bukan dia nggak inget ketika dia nangis, pengen mati itu dia nggak inget. Karena kalau di kehidupan yang nyata dia nggak boleh sedih, dia harus menjadi anak yang baik, yang menurut kepada mamanya. Tiba-tiba dia berubah lagi menjadi Aduh, pusing kepribadian saya. yang lain. Bisa Yang banyak ini, ya? Bisa banyak. Yang ini namanya Telo. Ini kasus nyata ini pasien saya. Telo. Si Telo ini, karena katanya dia Telo ini anak yang disuruh apapun nurut, iya, kayak nggak pernah mengungkapkan isi hatinya. Iya, jadi maaf ya kalau tatelo itu bahasa Jawa ya, dari ketela itu ya. Artinya ya kayak orang yang apa ya? Lembek ya, lemah gitu ya. Gitu. Jadi di kasus itu ada beberapa kepribadian, ada rage, sadness, dan telo. Jadi karena di kehidupan nyatanya dia nggak boleh menunjukkan bahwa dia boleh marah, dia harus selalu pinter, berprestasi, dia nggak boleh sedih, harus ceria. Jadi balik lagi dari emosi yang ditekan itu akhirnya dia ungkapkan, lepaskan itu di pribadi yang lain gitu. Benar, maksudnya. Benar. Makanya namanya fenomena ini namanya splitting. Split itu artinya membelah. Jadi dia namanya splitting. Kayak dia nggak bisa menyatukan dirinya ke whole, bahwa si A ini harus, ya nggak apa-apa kok kalau si A ini kadang marah, kadang sedih. Lah makanya. Namanya manusia kan kadang begitu. Kan nggak apa-apa juga tapi dia marah. kayak
membagi dirinya, membelah dirinya untuk menjadi aku nggak boleh, aku harus menjadi anak yang baik, sehingga muncul di kepribadian yang lain. Ini contoh ya. Terus ada juga kasus yang lain ya. Saya bahas kasus-kasus yang pernah saya tangani dengan kepribadian DID ya. Ada kasus pasien lain, ini dia anak dari keluarga yang cukup baik gitu ya. Tapi keluarga ini keluarga yang sangat religius, sehingga dia nggak boleh menunjukkan aspirasi-aspirasi keinginan dia duniawi yang mungkin berbeda dari nilai-nilai orang tuanya. Harus tampak religius seperti orang tuanya. Religius, gitu kan. Sehingga ketika dia di kepribadian yang lain, dia tiba-tiba menjadi suaranya tuh yang centil sekali dan suka menggoda laki-laki. Jadi centil, berlawanan sekali, flirting, dan ketika dia menjadi kepribadian yang lain, dia bisa pakai baju itu baju yang terbuka, baju yang seksi. Ini serius dan? Iya. Ini kisah nyata pasien. Jadi dia berganti baju gitu? Iya, tapi dia kayak. Dia koleksi. Kalau ketika ditanya namamu siapa, sudah bukan namanya si B ini, bukan. Namanya dia menjadi nama yang lain, yang sosok kepribadian yang lain, yang jadi yang seksi, yang flirting. Terus ada saatnya lagi dia berubah menjadi, suaranya berubah jadi kayak anak kecil. Nah loh. Tuh. Sebenarnya dia sadar gak sih itu dia sudah berubah gitu? Nggak sadar juga? Nggak sadar, makanya namanya disosiatif. Tiba-tiba berubah gitu? Ya, kalau disosiatif dia harus tidak ingat dan dia tidak sadar. Kalau dia sadar, makanya namanya jadi gangguan jiwa psikotik atau skizofren. Tapi kalau ini dia nggak sadar, dia nggak ingat. Kapan dia bisa berganti pribadi itu? Kadang biasanya ketika merasa tertekan ya. Oke. Ada juga kasus lain ya. Nih kita belajar dari kasus-kasus biar pengalaman nyata, kisah nyata. Ada juga yang dia memiliki kepribadian yang lain, kepribadian yang lain ini pakai nama-nama warna. Ada yang namanya blue sama red. Blue ini yang sedih, menangis, yang kisah hidupnya itu menyedihkan sekali. Kalau red ini yang pemarah, yang dia bisa tiba-tiba marah ketika dia merasa diperlakukan dengan tidak baik. Ketika red ini muncul, dia bisa menyakiti diri, nyilet-nyilet tangan. Gitu. Ini kayak Power Rangers aja. Power Rangers ada warna-warnanya. Power Ranger red, blue. Iya, makanya tiba-tiba berubah. Aku mau gitu. pink deh. Ya. Tapi ini terjadi betul ya, gitu ya. Iya. Jadi memang mental health ini sesuatu hal yang penting. To be honest ya, saya dulu waktu saya pendidikan dokter spesialis, ketika saya masih belajar, saya nggak pernah dapat kasus DID. Ketika saya masih belajar selama 4 tahun di pendidikan dokter spesialis. Tapi ketika saya praktek nyata, ketika saya sudah menjadi spesialis, beberapa kali saya mendapatkan. Berat nggak menanganinya? Kalau berat nggak sih. Sebenarnya mereka orang-orang yang menurut saya kasihan. Karena mereka perasaan-perasaannya mereka itu ditekan sedemikian rupa, mereka nggak bisa mengungkapkan isi hatinya. Contoh ya, ini ada kasus disosiatif, tapi ini bukan identity disorder. Jadi dia bukan kepribadian ganda. Jadi disosiatif itu macam-macam. Kalau ini disosiatif dia juga kayak nggak sadar, tapi ketika dia nggak sadar, dia mukulin kepalanya terus. Tapi dia nggak sadar. Gitu. Ketika dia sadar, masa sih aku mukulin kepala, aku nggak inget gitu. Itu ada. Tapi kasus pasien ini, yang disosiatifnya dia ini, ketika dia merasa tertekan dengan kondisi finansial keluarga. Jadi kalau kondisi finansial keluarganya lagi drop banget, jadi ayahnya ada hutang, rumahnya mau disita, kakaknya terlibat pinjaman online, terus pacarnya terlibat judi online, akhirnya dia stres, ngerasa kok aku harus membantu mereka semua. Ketika dia stres, dia jadi nggak sadar, terus ketika nggak sadar dia nggak inget, dia mukulin diri sendiri. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang dengan mental health issue itu yang sebenarnya orang-orang yang baik dan kasihan. Mereka berusaha menjadi terlihat kuat, tapi sebenarnya mereka udah nggak kuat. Tapi mereka memaksakan dirinya untuk aku harus kuat, aku harus bantu orang lain. Kalau bukan aku siapa lagi? Kayak mereka harus menanggung bebannya semua orang. Banyak kasus DID yang seperti itu. Tapi kasus yang terakhir Anda contohkan tadi bukan DID ya? Bukan DID karena bukan identitas. Dia tetap satu orang yang sama, tapi dia nggak sadar, tapi dia memukuli dirinya sendiri. Kalau yang DID itu harus ada identitas yang berbeda, nama yang berbeda. Jadi pernah nggak dok, misalnya tadi kan Anda bilang Anda sering dapat pasien kayak begitu ya.
di satu saat gitu dia waktu konsultasi sama Anda berobat gitu dia jadi A, di satu sisi yang lain hari yang lain dia jadi B gitu. Pernah. Berarti 2 kartu dong nanti nama pasiennya. Namanya sama, tapi ketika di depan, loh biasanya ini alim, ngomongnya pelan. Berubah, ya? Maaf ya, dia kebetulan memakai hijab, gitu kan. Tiba-tiba di sesi berikutnya pakai pakaiannya terbuka, ngomongnya jadi centil, jadi cerewet. Namanya katanya aku ini, loh. Ya itu DID. Oh. Ya saya speechless ya bisa kayak gitu. Ternyata ada gitu kayak begitu ya. Menyembuhkannya bagaimana kalau begitu? Bisa nggak ini disembuhkan? Bisa nggak dipulihkan? Biasanya yang paling penting justru mengenal emosi dulu. Karena sebenarnya kesamaannya itu mereka menjadi identitas yang lain tuh sebenarnya emosi, keinginan alam bawah sadar mereka yang ditekankan. Jadi mereka harus belajar untuk mengakui, oh aku ini merasa marah, aku ini merasa sedih, sedihnya kenapa? Kamu sedihnya karena ini. Lalu yang kamu inginkan apa? Yang kamu harapkan apa? Itu yang justru harus dikenal dan diwujudkan. Gitu. Atau misalnya kayak tadi yang kasus yang mukulin diri sendiri. Dia kan ketika dia merasa tertekan harus bantu bayar utangnya orang tua, bantuin kerjaannya kakaknya dan lain sebagainya. Kita tanya, kamu merasa apa? Aku merasa capek misalnya gitu ya. Yang kamu inginkan apa? Ya aku sebenarnya pengen mau bantu tapi aku merasa nggak sanggup. Jadi aku sebenarnya lebih kepingin untuk fokus ke kehidupanku pribadi, untuk aku bisa mencari uang untuk diriku sendiri. Nah itu justru dikenali dan divalidasi perasaan itu bahwa it's okay kalau kamu merasa demikian. Kamu nggak harus kok membantu semua orang. Ataupun misalnya kalau dia lagi yang tadi sedih, oh it's okay kok kalau kamu merasa sedih. Jadi yang split itu ya disatukan dalam satu pribadi lagi gitu ya. Bahwa enggak apa-apa, yang kamu inginkan apa. Itu ayo diwujudkan di kehidupan nyata, di identitas yang nyata. Itu kalau secara psikoterapi ya. Tapi kalau secara pengobatan biasanya kita kasih antipsikotik dosis kecil dan antidepresan. Sama anti cemas sedikit. Ada depresinya berarti ini? Biasanya begitu. Oh. Oke. Satu lagi nih ya. Bisa nggak dalam pribadi-pribadi yang berbeda itu beda gender? Ada, pernah. Nah loh, ini makin membingungkan saya nih. Kok bisa ya kayak gitu ya? Itu emosi yang ditekan karena apa ini kalau sampai bisa menjadi gender yang berbeda gitu? Kita nggak bisa tarik benang merah yang langsung jelas ya, karena case by case kan berbeda. Tapi ada beberapa kasus tuh dia yang menjadi identitas yang berbeda, yang lawan jenis karena dia tidak puas sebagai perannya dengan gender yang sekarang. Maksudnya apa? Misalnya dia melihat, oh sosok wanita tuh kok lemah sih. Wanita tuh kok selalu diselingkuhin sama pria sih. Kok pria itu bisa seenaknya memperlakukan wanita. Kok pria boleh bekerja, wanitanya di rumah aja. Ketidakpuasan itu kadang bisa dimunculkan di splitting di identitas yang lain itu tadi. Jadi case by case nggak bisa disamakan. Karena kan kasus tiap orang beda, pengalaman yang dialami tiap orang beda. Tapi intinya kalau dia sampai splitting muncul identitas lain, biasanya kita perlu cari tahu ada emosi yang ditekan apa dalam dirinya. Iya. Berarti ini kesimpulannya nggak bisa dipulihkan 100% tuh. Bisa. Cuma bisa ya. Kebetulan pasien saya yang tadi saya cerita itu sudah lepas obat. Oh, dan menjadi satu pribadi yang utuh, nggak split lagi gitu. Udah nggak split lagi. Padahal dulu mukulin kakaknya, mukulin temennya. Iya. Bisa kok, bisa diobati. Ya, ini berita baik buat Anda ya. Kalau Anda merasa perasaan itu yang terjadi pada diri Anda, pribadi itu yang sedang terjadi ya, hubungi gitu ya psikiater yang bisa Anda percaya dalam hal ini. Ini terjadi pada rentang usia berapa dok ya? DID ini mulai terjadinya itu. Nggak mungkin kan mulai anak kecil gitu ya? Kalau anak kecil enggak. Tapi sejauh ini yang saya lihat kebanyakan remaja dewasa muda. 20-an sampai 40-an. Iya. Dan bisa terjadi pada strata lapisan ekonomi apapun ya, kayak begini ya? Bisa. Okay. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang agamanya apapun, suku apapun, bisa mengenai siapapun. Mental health it's not for particular person, tapi it can happen to anyone. Mental health issue. Iya. Ini kan jadi bahaya ketika dia splitting dan itu digunakan untuk kejahatan misalnya.
Bisa nggak kayak gitu terjadi? Kalau splittingnya itu biasanya sebentar kok, nggak lama, bukan dia sepanjang hari gitu nggak, biasanya beberapa jam, terus kembali lagi. Ada yang cuma beberapa menit terus kembali, ada yang beberapa jam kembali. Ya mungkin bahasa awamnya kayak stresnya ketika memuncak langsung dia pelampiasannya berubah gitu ya, menjadi pribadi yang lain ya. Oke. Terima kasih penjelasannya buat kali ini tentang DID ya, kepribadian ganda. Ya semoga ini membantu buat Anda. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.